Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Magma itu seperti lautan, tak terbatas dan merah tua. Itu sangat luas. Pemandangan spektakuler seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Di kedalaman Samudra Merah Kirmizi, ada pohon emas berharga yang dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di puncak pohon ada istana yang sangat besar. Itu adalah pemandangan yang misterius dan menakjubkan. Pasti harus menyeberangi laut dan sampai di sana. Seorang ahli tertinggi bergumam. Mereka kemudian bergandengan tangan untuk menemukan cara menyeberangi lautan. Tak perlu dikatakan, keberadaan pohon itu saja berarti ada peluang luar biasa di sana. Banyak orang mengingat legenda klan Gagak Emas. Ras mereka lahir dari pohon Dewa Matahari. Ketika seorang ahli tertinggi baru saja memasuki magma, artefak magis yang dia tunggangi rusak, sebagian dimurnikan oleh cairan merah. Ini bukan magma biasa, suhunya sangat tinggi. Ikuti aku. Seekor singa perak yang tampak berani, kuat, dan ganas muncul. Tubuhnya cemerlang. Itu menghasilkan tulang yang tidak mengalami kerusakan dari lautan magma ini, dan dengan dua lainnya, mereka melakukan perjalanan melalui laut. Itu tulang ilahi. Seseorang berkata dengan lembut. Mereka sekarang tahu bahwa artefak magis biasa tidak berguna, dan hanya harta ilahi yang cukup baik. Ini adalah tanah leluhur Gagak Emas saya. Saya harus meminta sesama teman Dao untuk mundur. Pada saat ini, dua garis cahaya keemasan turun, dan dua Taois yang mengenakan kain berbulu emas muncul untuk menghentikan orang-orang itu menyeberangi lautan. Ci! Dia menunjuk dengan tangannya, dan kemudian gelombang besar magma merah melonjak ke langit. Suhunya sangat tinggi, dan mereka yang berjalan lebih awal seperti singa perak tercengang. Mereka buru-buru memasang pertahanan mereka. Dao bersaudara, pohon emas legendaris ini bukan milik eksklusif ras Gagak Emas. Itu hanya direbut oleh makhluk tertinggi klan Anda untuk jangka waktu tertentu. Ular berkepala 9 itu berbicara. Tubuhnya sangat besar, dan sisik hijau berkedip-kedip di sepanjang tubuhnya. Itu menjentikkan lidah ularnya dengan cara yang sangat menyeramkan. Segel telah dibuka, dan pohon Dewa Matahari telah muncul kembali. Mengklaim diri Anda sebagai pemilik baru, apakah ras Gagak Emas Anda menganggap diri Anda sebagai penguasa dunia ini? Raksasa emas berbicara dengan suara rendah dan teredam. Dia sangat tinggi, seolah-olah dia adalah gunung kecil. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Para ahli tertinggi mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, menambah tekanan besar pada perlombaan Gagak Emas. Meskipun ada sejuta ahli gagak api di kejauhan, mereka tidak memiliki peluang kemenangan yang tinggi ketika menghadapi sekelompok ahli tertinggi. Saya merasa bahwa perlombaan Gagak Emas Anda tidak bisa begitu sombong. Anda harus mengizinkan para ahli dari berbagai ras untuk masuk ke dalam dan mencari peluang mereka sendiri. Tanah bergetar dan terus-menerus retak. Sebuah pohon kuno pindah. Cabang dan daunnya rimbun dengan kehidupan. Akarnya telah lama meninggalkan bumi, dan seperti tentakel dan kaki, ia mulai berjalan di tanah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, tetapi ada beberapa daun yang diwarnai dengan warna darah. Pohon darah besi kuno. Semua orang menjadi tercengang. Ini adalah pohon kuno yang cukup agresif. Setelah menjadi marah, daunnya akan berubah warna menjadi merah berdarah dan menyerang tanpa henti. Makhluk berdarah besi ini dingin dan tidak berperasaan. Jenis pohon ini sangat jarang terlihat. Namun, selama mereka memperoleh prestasi dalam kultivasi, mereka semua akan menjadi sangat kuat, melampaui kultivator lain di ranah kultivasi yang sama.
Inilah yang memberi orang lain sakit kepala dan ketakutan terbesar. Faktanya, setiap ahli sistem tanaman memiliki kemampuan ilahi asli dan teknik berharga mereka sendiri. Biasanya, tidak ada yang akan memprovokasi mereka tanpa alasan, apalagi keberadaan seperti pohon darah besi kuno. Kami juga merasa bahwa sejak segel dibuka, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan benda-benda suci surgawi harus diizinkan untuk melakukannya. Seekor semut muncul. Itu panjangnya Zhang dan berkedip-kedip dengan cahaya keemasan ungu. Makhluk ini penuh dengan kekuatan dan kedinginan. Semut emas ungu, ahli tertinggi lain yang kuat muncul. Itu adalah mutasi dari semut emas berdarah murni. Makhluk ini memiliki kekuatan luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk lain. Ular berkepala 9, raksasa emas, pohon darah besi kuno, dan semut emas ungu semuanya adalah ahli tertinggi yang terkenal. Mereka menikmati reputasi besar di bagian dunia ini. Itu membuat wajah ras gagak emas yang kuat tidak menyenangkan untuk dilihat. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya seperti yang dikatakan teman Dao, menggunakan kemampuanmu sendiri untuk menemukan peluang. Seorang Taois gagak emas berbicara. Ekspresinya dingin, dan setelah mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami akan membiarkan kalian melihat dengan baik ketika Anda sampai di sana. Beberapa gagak emas berbicara di antara mereka sendiri, dan mereka semua terus tertawa dingin. Meskipun mereka telah kehilangan akses ke pohon emas kuno, mereka masih tahu sedikit informasi orang dalam. Hong! Gelombang besar magma mengalir ke langit, menciptakan hamparan merah tua. Itu menyegel seluruh area langit ini adalah pohon darah besi kuno yang menunjukkan kemarahannya. Begitu memasuki laut, akarnya hangus hitam, menahan gerakannya. Brengsek! Kata-katanya terdengar dengan volume yang memekakkan telinga. Sebuah tongkat sihir merah dihasilkan. Itu secemerlang berlian darah dan mengalir dengan cahaya warna-warni ilahi. Itu membuat mata semua orang yang melihatnya terbakar dengan keserakahan. Ini adalah artefak leluhur klan darah besi. Tongkat ajaib ini membesar, menjadi seperti pohon kirmizi yang sangat besar saat membawanya melintasi laut. Sama seperti itu, semua orang mulai bergerak sendiri. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyeberangi Laut Merah. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi akhirnya tiba juga. Ketika mereka semua hadir, mereka memutuskan untuk berangkat juga. Mereka secara alami tidak kekurangan objek ilahi, mengeluarkan 3 artefak magis. Kami akan naik perahu berharga yang berbeda dan berpisah menjadi 3 kelompok saat bepergian bersama. Lebih aman begini, dan kita juga bisa saling menjaga, kata Beigu. Rambutnya berwarna hijau tua. Sosoknya tinggi dan besar, dan matanya cerdas. Hei, Shihao, kamu juga bisa. Kenapa kamu tidak datang bersama kami? Hong Huang berbicara. Pakaian merah menyalanya melepaskan cahaya warna-warni merah, seolah-olah dia adalah seorang wanita Phoenix. Ada beberapa yang mengerutkan kening, misalnya Xuan Ning. Mereka tidak mau membiarkan Shihao naik ke kapal. Kami sudah memiliki cukup banyak orang. Jika kita menambahkan orang luar lain yang tidak kita kenal, kita tidak akan bisa berkoordinasi dengan baik. Dia bahkan mungkin menjadi beban. Seseorang berkata, dia adalah seorang jenius. Seseorang yang berkultivasi ke levelnya di alam bawah juga dianggap sebagai pemandangan yang langka. Biarkan dia datang. Eid Herway, dia hanya 1 orang dan tidak akan membawa banyak masalah. Lan Yu berbicara. Dia sangat cantik dan temperamennya lembut. Kabut biru samar mengelilinginya. Saya harap dia tidak melakukan hal buruk dan menjadi beban. Seorang pemuda bernama Zhao Qi mengerutkan kening dan berbicara. Dia tampak agak jijik dengan ide ini, tidak ingin orang luar bergabung.
Itu karena situasi kali ini terlalu hebat. Para ahli tertinggi tidak benar-benar memahami apa yang ada di sana, tetapi mereka tahu peluang besar macam apa yang ada di atas pohon emas itu. Bahkan kelompok mereka mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Pada saat yang menentukan, mereka bahkan mungkin memutuskan hubungan damai mereka dan mengambil tindakan terhadap satu sama lain, jadi menambahkan orang luar hanya akan membuat situasi semakin kacau. Shi Hao awalnya ingin menolak mereka, tetapi setelah berpikir sebentar, dia masih berjalan. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi pasti memahami beberapa informasi orang dalam. Dia mungkin bisa mendapatkan manfaat besar dengan bepergian bersama mereka. Hanya ada begitu banyak keberuntungan alami. Kami akan memperebutkan mereka dengan kemampuan kami sendiri. Xuan Ming berkata. Dia menyapu matanya ke semua orang, dan ketika mereka mendarat di Shi Hao, sebuah cahaya melintas melewati mereka. Kami akan menyeberangi sungai bersama untuk saat ini, dan itu akan membutuhkan kerja sama semua orang. Ketika kita mencapai akhir, kita semua akan menampilkan metode kita sendiri, kata Bei Gu. Saya berharap orang-orang yang bergabung terbukti bermanfaat, dan kami tidak menyia-nyiakan kekuatan kami tanpa alasan yang baik. Kami tidak datang ke sini untuk menunjukkan kebaikan dan secara acak mengakomodasi orang lain. Seorang pemuda bernama Zhuo Yun berkata dan menatap Shi Hao. Jelas bahwa ada beberapa orang yang tidak puas dengan Shi Hao yang menaiki perahu mereka. Terakhir kali, ada orang yang mencoba mengikatnya, tetapi tidak berhasil, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Sekarang, mereka akan mengambil beberapa peluang alam legendaris yang hebat dan bahkan bersaing satu sama lain, jadi mereka benar-benar tidak merasa perlu menambahkan orang luar ke dalam perjuangan ini. Omong kosong macam apa yang kalian semua semburkan? Batu kecil, ikut kami. Ayo pergi ke laut, kata Hong Huang. Matanya berkedip dengan cahaya. Shi Hao tersenyum. Dia tidak menunjukkan ekspresi tidak senang dan berjalan mendekat. Pada akhirnya, Lan Yui, Shui Yu, Hong Huang, Shi Hao, dan dua jenius lainnya berada di kapal yang sama. Mereka menuju kedalaman Laut Merah. Itu disebut perahu, tetapi sebenarnya itu adalah artefak magis ilahi. Itu memancarkan cahaya keberuntungan yang melindungi semua orang di dalamnya. 3 perahu berjalan berdampingan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Apakah tidak ada dewa di dunia berharga kuno? Shi Hao bergumam dalam hati. Sepertinya tidak ada, atau mengapa mereka tidak bergegas? Atau untuk mengatakan bahwa mereka belum bergerak dan sedang menunggu waktu yang tepat? Hei, Shi Hao, bukankah kamu pergi mengunjungi Gunung Abadi sebagai tamu? Kenapa kamu keluar begitu cepat? Hong Huang ditutupi cahaya warna-warni merah yang menyala seperti api. Dia bertanya dengan keras. Yang lain juga memperhatikan. Mereka melihat ke arahnya. Tempat itu sangat membosankan, jadi aku bosan dan tidak tinggal terlalu lama. Saya memutuskan untuk pergi. Shi Hao menjawab. Di salah satu perahu lain, Zhao Qi mencibir ketika mendengar ini. Gunung Abadi, pada akhirnya, masih merupakan sekte besar yang abadi di alam bawah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semudah itu bagi Anda untuk masuk dan keluar sesuka Anda? Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka merasa seolah-olah dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Lidah yang longgar menyebabkan masalah. Kali ini, Anda cukup beruntung bahwa orang dari alam yang lebih tinggi tidak bergerak bersama kami dan memutuskan untuk memasuki alam yang lebih rendah dengan orang lain. Kalau tidak, jika dia mendengar ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Zhuo Yun dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya. Shi Hao sepertinya tidak peduli sama sekali. Either way, dia tidak bisa memberitahu orang-orang ini bahwa dia benar-benar menjungkir balikan Gunung Abadi, kan?
Mungkin tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya, berpikir bahwa dia gila. Lagi pula, hal-hal ini baru saja terjadi, jadi tidak mungkin berita akan menyebar secepat itu. Tentu saja, Shi Hao tidak berpuas diri. Bagaimanapun, ini semua adalah hal yang dicapai oleh pagoda kecil itu. Dia menyadari sejauh mana kekuatannya sendiri, dan juga tahu bahwa para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi ini sangat kuat. Ki. Pelangi emas terbang melewati Laut Merah, membawa serta gelombang panas. Itu bergegas melewati, hampir menjungkir balikan 3 perahu mereka. Sialan, itu adalah perahu besar yang terbentuk dari tulang gagak emas. Secara alami memiliki keuntungan di sini, dan itu benar-benar berani bertabrakan dengan kita. Seorang ahli muda meraung marah. Mereka melihat kami masih muda. Itu adalah peringatan. Xuan Ming mencibir. Ketika kita mencapai sisi lain, mereka akan tahu siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Bei Gu berbicara. Orang-orang ini semua memiliki harta rahasia. Mereka sendiri juga kuat, dan karena itu semuanya cukup percaya diri. Bagaimana perahu kuno ini hanyut di sepanjang lautan magma? Mungkinkah mereka semua terbuat dari benda-benda suci? Seseorang menjadi penasaran, menggunakan kekuatan magis untuk menarik mereka sedikit lebih dekat. Begitu mereka memanggil mereka, perahu-perahu kuno bergerak. Tidak baik. Hindari mereka, teriak Shui Yu. Pakaian putih keperakannya membuatnya terlihat elegan dan murni. Indra spiritualnya sangat tajam dan merasakan aura jahat. Ini adalah kapal hantu. Ada seseorang yang berteriak. Melalui artefak magis khusus, ilusi terlihat, dan segala sesuatu di dalam tulang kuno terungkap. Perahu itu penuh dengan mayat. Mereka semua tertinggal sejak zaman kuno. Untuk beberapa alasan, mayat-mayat itu masih ada di sana, tidak menghilang setelah sekian lama. Ini agak tak terbayangkan. Au, angin perak meraung marah. Ini jelas merupakan lautan magma, namun saat ini, rasanya agak dingin. Hantu menangis dan dewa melolong. Di atas kapal hantu, kabut hitam memenuhi udara. Banyak sosok muncul, dan mereka semua membawa pedang di tangan mereka. Mereka menyerang ke arah ini, mengirimkan garis demi garis cahaya gelap terbang di atas. Mereka sedingin es dan menusuk tulang. Sialan, seseorang mengutuk perahu-perahu ini. Mayatnya tidak membusuk, berubah menjadi hantu. Ini belum semuanya. Tidak hanya ada kapal hantu, tulang putih muncul satu demi satu di magma. Mereka ada di mana-mana, dan mereka semua mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka. Mereka muncul dalam jumlah tak terbatas. Lautan magma melonjak, dan kerangka putih salju bisa terlihat di mana-mana. Mereka melompat keluar dan menerkam dengan membunuh. Po! Mereka semua mengambil tindakan, mengungkapkan artefak magis dan memunculkan cahaya ilahi untuk menyerang keluar. Tulang putih hancur, dan kapal hantu terbalik. Sejumlah besar magma mengalir tinggi ke langit. Namun, ketika mereka baru saja menghancurkan apa yang ada di depan mereka, beberapa puluh hingga lebih dari 100 kapal hantu muncul di kejauhan. Wu terdengar bersiul melewati, dan kabut hitam menutupi langit. Selain itu, bahkan lebih banyak tulang orang mati bisa terlihat di dalam magma. Mereka muncul dalam jumlah tak terbatas, menenggelamkan tempat ini dan menyerang tanpa henti. Ini membuat kulit kepala mereka terasa mati rasa. Bahkan wajah para wanita bangsawan dan jenius yang datang dari alam yang lebih tinggi dan mengalami banyak hal berubah. Itu hanya terasa seolah-olah mereka memasuki dunia bawah. Ini adalah roh penjaga dan pasukan surgawi tak berujung yang mati selama pertempuran kuno. Mereka semua dikuburkan di sini. Zhao Qi berbicara dengan ekspresi jelek. Sangat merepotkan untuk memprovokasi hal-hal ini. Xuan Ming,
Gunakan harta rahasia yang kamu miliki dan pisahkan kami dari tempat ini. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir, kata Lan Yu. Xuan Ming sedikit ragu. Ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia mengangguk dan berkata, baik. Sebuah jembatan batu kecil muncul di tangannya. Itu berubah menjadi pelangi yang segera menghubungkan mereka ke kedalaman Laut Merah. 3 perahu bergerak di sepanjang jembatan ini dan langsung menghilang dari tempat ini. Sungguh harta rahasia yang kuat. Shi Hao dalam hati heran. Ini adalah domain ruang terbatas, namun jembatan batu benar-benar bisa menembus kehampaan. Segera setelah itu, mereka menghindari semua kapal kuno dan dengan cepat berlayar selama 5 hari sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Ini membuat mereka tercengang. Magma memang berubah menjadi laut. Itu sangat luas. Apa yang mereka lihat di depan mereka membuat semua orang sangat tercengang. Cahaya yang berharga dapat dilihat dan cahaya warna-warni yang menguntungkan bersinar tanpa henti. Pohon ilahi yang tampaknya telah lahir sebelum pembukaan langit dan bumi mengalir dengan kemegahan ilahi. Esensi spiritual melonjak dan menyebar dari lautan. Bagaimana itu menjadi kecil? Semua orang membuat jalan mereka ke depan. Mereka melihat sebatang pohon emas yang berakar di Laut Merah tidak jauh dari tempat mereka berada. Itu tidak tampak lebih besar dari 1 kaki tingginya, membuatnya terlalu berbeda dari tontonan yang mereka lihat sebelumnya. Setinggi 1 kaki. Mereka menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, meski hanya setinggi 1 kaki, itu masih mencengangkan. Aliran bintang berputar-putar di sekitarnya, dan ada bintang-bintang yang tergantung dari setiap daun. Sementara itu, di atas pohon, ada istana seukuran telapak tangan yang mengambil dan mengirimkan energi kacau. Aku pergi dulu. Seorang ahli tertinggi berteriak keras. Dia meraih ke arah pohon emas tinggi kaki. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika dia mendekatinya, tubuhnya sendiri dengan cepat menyusut hingga dia berubah menjadi seukuran partikel debu. Dia memasuki pohon emas. Aneh sekali. Biji sesawi di dalam gunung. Banyak orang berteriak kaget. Pohon emas itu tingginya 1 kaki. Itu tampak seperti menyusut. Tetapi bahkan ketika seseorang sekuat ahli tertinggi mendekat, mereka menjadi seperti setitik debu sebelum menghilang ke dalam. Itu dia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Beberapa di ahli channel tertinggi Codot Film. berteriak dengan See you penuh next semangat video. dan dengan Check cepat out and bergegas. bye.